Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Di video kali ini kita akan review perkembangan dari tabulampot jambu kristal merah atau jambu kristal merah jumbo atau jambu mega merah teman-teman ya. Perbanyakan dari Cangkok dan saya beli online ini teman-teman ya, beli online dimana ukuran panjang batangnya 40 sentian ya waktu itu, dan saat ini sekarang sudah 1,6 setinggi saya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kenapa kemudian daunnya jarang. Nah ini adalah bentuk pruning ya, dimana daun-daun tuanya saya buang-buangin. Nah kemudian langsung muncul tuh calon-calon tunas baru teman-teman, tuh calon-calon tunas baru, Masya Allah ya. Nah kemarin kita geser itu apa ya, kita geser bawahnya ternyata ada cacing yang sangat besar gitu teman-teman. Nah ini kita tambahin lagi pupuk atau media tanamnya. Nah akhirnya dipandu musim hujan, kocor musim hujan, nah, akhirnya yang tadinya kusam mulai muncul tunas-tunas barunya teman-teman. Nah kemudian diimbangi juga dengan ini namanya ini munculnya bakal buah meskipun hanya satu, itu memberikan tambahan nutrisi yang banyak buat tanaman tersebut teman-teman. Seperti itu. Jadi nutrisi yang banyak itu direbutkan atau diperebutkan sama ranting, sama daun, sama batang, sama buah juga teman-teman. Seperti itu. Nah ini udah muncul juga tunas-tunas barunya tuh terlihat ya. Nah ini dampak dari pruning, dampak dari pembuangan itu teman-teman. Seperti itu. Nah terlihat ya, cantik banget. Bagi sebagian orang menginginkan daunnya rimbun karena ini memang dampak dari pruning tadi, pemangkasan tadi. Tapi setelah itu nanti akan muncul tuh benar teman-teman, tunas-tunas baru bermunculan. Teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Oke. Ini jambu kristal merah ya. Ini kalau berhasil teman-teman ya, memang rasanya lebih nikmat dari kristal putih. Lebih keras, lebih manis, lebih enak pokoknya, dan lebih jumbo juga. Cuma memang karakteristik lainnya adalah dimana kandungan bijinya agak lebih banyak ya. Menurut saya sih lebih banyak dibanding kristal putih. Jadi kandungan bijinya untuk kristal merah jumbo ini cukup banyak. Tapi semua juga tergantung dari perawatan sih. Kalau misalkan air, sinar matahari dan terutama kohi cukup, bisa dipastikan hasilnya juga nanti akan lebih maksimal. Hasil dalam arti hasil buahnya gitu ya, baik dari sisi rasa, dari sisi dimensi atau ukuran, ataupun dari banyak tidaknya jumlah bijinya. Jadi kalau nutrisinya oke, terpenuhi ya, secara otomatis juga akan menghasilkan rasa dan bentuk yang berbeda gitu. Jadi kalau kita nanam di pot ya, suka tidak suka kita memang harus perhatikan juga dari sisi nutrisinya atau pupuknya teman-teman. Saat ini saya bicara pupuk karena memang stok saya ada, jadi saya bicara pupuk. Dulunya juga saya ya sekedar tanam aja di pot. Seperti itu teman-teman. Kemudian kemarin ada yang bertanya, Om itu berapa tahun? Nah kalau saya kan kristal merah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di pot itu saya ada 5 teman-teman ya. Bahkan yang indukan kita ada 2. Ya berbeda-beda padahal dimensi sama, usia sama. Saya nggak tahu ya apakah faktor sinar matahari, air atau pupuk, tapi saya merasa tiga-tiganya sama. Cuman memang saya ngerasa di media tanam sih. Media tanam memang dari
komposisinya suka berbeda-beda. Jadi saya kadang-kadang tidak ada peraturan resmi dari saya sih, meskipun 1:1:1 itu nggak ada. Tapi secara umum kristal merah termasuk jenis yang mudah berbuah, tidak kenal musim. Cuman kata orang cocoknya ditanam di tanah. Kalau di pot itu sering rontok. Apa karena saya mengalami rontok? Pernah. Lagi-lagi kalau di pot itu memang faktor nutrisi. Kemudian teman-teman juga jangan terjebak dengan kalimat mudah berbuah, cepat berbuah, kecil berbuah gitu. Saya dulu di awal-awal suka dengan kalimat itu, tapi lama-kelamaan saya belajar. Saya lebih suka pembesaran dulu batang, akarnya dibanyakin, rantingnya dicakepin, nah baru kemudian kita bicara tentang buah. Adapun rencana itu kita udah lewati, kita udah lakukan, tapi udah berbuah ya, buat saya buah itu bonus. Tapi saat ini saya berpikir selalu ke pembesaran batang, perbanyakan dan penguatan akar, kemudian pembesaran ranting, nah baru kemudian saya memikirkan buah. Nah saat ini mencoba arah ke sana teman. Jadi memang proses pendewasaan itu bisa berbeda-beda. Pendewasaan cara berpikir ya, pendewasaan cara berpikir itu berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kemudian apa lagi yang kemarin ditanyakan ya sama saya, coba untuk berbagi pengalaman ya teman-teman ya, bukan berarti kemudian saya tahu semuanya, enggak ya. Nah kemarin karena saya lagi punya NPK, enggak rutin ya, ini kemarin saya kasih NPK dan langsung terubus dibantu dengan musim hujan, dan naruhnya juga di agak jauh. Kemudian kita sikap dulu, kita buka dulu media tanamnya, kita taruh, kemudian kita tutup lagi. NPK-nya kita tutup lagi, sederhana sih. Jadi ditutup di tanah, jadi tidak main sebar gitu, enggak. Tapi sekeliling, kemudian kita tutup lagi NPK-nya agar larut ke dalam media tanam tersebut teman-teman. Nah itu sih yang strategi yang saya lakukan. Kemudian ya itu tadi, pruning, pangkas, ini rutin saya lakukan. Daun-daun tua juga rutin saya lakukan. Saya dalam tanda kutip mencegah pertumbuhan ke atas, tapi tujuan saya sebenarnya bukan di sana, agar nutrisi itu juga ke akar, ke batang, ke ranting gitu, tidak harus tumbuh terus. Saya tidak hanya memikirkan pertumbuhannya, tapi juga memikirkan size dari batang itu, karena saya suka yang batangnya besar, kemudian rantingnya beberapa sisi ada, jadi ranting dulu. Jadi saya ngelihatnya bukan karena pembuahan dulu teman, tapi perbanyakan dari pembentukan dari batang itu dulu. Kalau saya sih seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Nah kemudian hal-hal lain yang perlu teman-teman pahami, ada sih beberapa kemarin kerontokan ya, karena memang ya itu tadi, saya tidak stabil dalam pemberian air. Aturannya kan pagi sore, kadang pagi aja, kadang 2 hari 3 hari nggak saya siram. Nah itu berpengaruh terhadap hak tanaman tersebut teman-teman. Wajar lah kemudian rotok. Tapi memang di awal-awal seperti itu biasa, karena ya itu tadi, kita tanaman itu ngejar untuk perbanyakan dan penguatan akar dan pembesaran batang dan ranting. Ketika itu udah tercukupi, nah baru kemudian ke pembuahan. Seperti itu teman-teman. Nah oke, demikian mengenai review tabur lampu jambu kristal merah jumbo. Semoga bermanfaat, bisa memberikan gambaran, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan sudut pandang yang lain. Selamat menanam.